Teman semua, balik lagi di Talk More Love-nya Love Yourself Indonesia. Hari ini di bulan Agustus ini kita akan ngobrol bareng sama seorang dokter, trainer, coach juga ya. Ini ada namanya Ibu Dokter Gina Rahmalia Ginanjar. Nah, kita masih nunggu beliau dan nunggu teman-teman yang lain. Jadi sambil nunggu beliau, saya mau jelasin nih teman-teman kalau misalnya di LYS saat ini kita bulan ini kita lagi ada program yang namanya Semarak Jiwa Merdeka. Kenapa apa sih Semarak Jiwa Merdeka? Kita mengajak Oke, kita mengajak kolaborasi berbagai macam komunitas, baik itu dari bidang kesehatan, kemudian dari organisasi dan lain sebagainya. Nah, di malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang keren banget. Ini beliau juga aktif di media sosial, kemudian juga selain aktif di media sosial, beliau juga merupakan ibu dari 2 orang anak. Kemudian selain itu juga beliau ini aktif sebagai pengisi berbagai macam kegiatan. Oke, kayaknya beliau sudah ada, kita undang. Ya, oke. Kita masih nunggu nih Teh Ginanya join. Oke, yuk. Oke, Assalamualaikum Teh warahmatullahi Gina, wabarakatuh nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Siva. maaf lahir batin nih ya, telat. Karena tadi lagi di Jakarta. Makanya, makanya pas pas Aduh, Neng Sifat bilang itu jam 7 itu pasti kan itu nyambung ke apa sih sholat Isya ya. Itu biasanya tuh pasti kalau rata-rata kalau live IG itu pasti 7:30. Makanya aku bilang, "Neng nggak 7:30?" Enggak kok soalnya 7, di poster tujuh kita tulisnya sepuluh. jam 7 ya, ternyata terus Iya udah banyak yang makanya. nanya juga. Udah banyak yang nanya, kok acaranya belum dimulai nih. Jadi teman-teman sekalian mohon maaf sekali kita telat nih untuk live IG-nya. Ya gara-gara terlalu banyak drama tadi kepotong sama sholat Isya, terus udah gitu juga kepotong yang lainnya. Tapi tadi Gina udah standby. Oke, teman-teman, saya Oke. mau memperkenalkan kembali nih, siapa sih Teh Gina ini? Nah, Teh Gina ini merupakan salah satu di usia sekitar 30 tahun ya Teh, pas umur 30 tahun udah jadi dokter ya? 28. Wah, Jangan dua puluh delapan ditambah-tambahin, ya. 28. Oh, iya. 28. Jadi usianya masih sangat muda banget teman-teman. Di usia 28 tahun sudah meraih gelar doktor di bidang pertanian. Pernah juga menjadi dosen di Unpad dan saat ini berfokus menjadi trainer dan coach untuk di PT Kereta Api Indonesia. Selain itu juga Teh Gina aktif sekali sharing di media sosial, baik itu media sosialnya di Instagram ataupun di YouTube ya Teh ya. Jadi banyak banget nih Teh Gina. Nih Teh Gina di tengah kesibukannya makasih banget udah mau join di Talk More Love-nya Love Yourself Indonesia. Kita seneng banget nih kedatangan sosok yang inspiratif di channel kita. Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Di Love Yourself Indonesia ini kan kita berbicara tentang mencintai diri sendiri ya Teh. Kita tuh berbicara Mhm. tentang mencintai diri sendiri. Nah, salah satu proses mencintai sebelum kita bisa mencintai orang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah kita bisa mencintai diri kita dengan baik. Nah, kita kan saya terutama atau misalnya mungkin teman-teman belum tahu Teh Gina ini aktivitasnya bisa dari subuh sampai malam, ya, bisa dari subuh sampai malam. Itu padat banget jadwalnya. Jadi saya minta jadwal beliau aja juga cukup agak Teh bisa nggak jam segini, Teh bisa nggak hari ini karena jadwalnya emang padat banget. Nah, yang menarik adalah teman-teman Teh Gina ini bisa menyeimbangkan apa karir beliau sebagai seorang trainer, kemudian juga pada saat itu pernah menjadi dosen juga ya Teh ya. Teh sekarang berarti udah vakum ya di dosennya ya. Berarti sekarang Teteh fokus untuk jadi trainer. Fokus jadi Trainer yang trainer ya. ngajar, soalnya sama persis. Soalnya kayak Iya, tadi aja pagi itu aku ngajar dari jam 8 sampai jam 17. Karena kan 5 JP dan 5 JP itu 10 JP tuh. Udah ngomong iya. seharian hari ini. Ya, gitu kan. Nah, terus belum kan berarti energinya, karena saya ngerasain juga, saya kan ngajar juga nih. Jadi kalau misalnya energi mengajar itu tuh bener-bener apa apa ya, kesedot banget ya Teh, bener-bener kesedot banget. Nah, tapi ini Teh Gina masih bisa berenergi sampai rumah. Ini walaupun tadi udah ngajar dan lain sebagainya, masih tetap mau join di sini dan masih mau cuap-cuap bareng kita nih yang paling penting itu mau masih mau cuap-cuap bareng kita energinya kan berarti benar-benar penuh. Apalagi ada suami yang harus diurus, ada 2 anak yang harus diurus. Apalagi kan sekarang
sekolah ini kan semuanya serba online, bener ya? Otomatis kan Yes. peran ibu itu benar-benar harus maksimal banget, bener ya? Peran ibu tuh harus maksimal banget, apalagi ngajarin anak dan lain sebagainya harus online dan lain sebagainya. Nah, berarti kan secara tidak langsung ketika banyak orang yang mengatakan nggak bisa nih menyeimbangkan pekerjaan dengan rumah tangga, susah banget, energi tuh habis, ngurusin anak aja udah capek, belum lagi kerja dulu pusing. Nah, boleh dong diceritain Teh gimana cara Teh Gina menyeimbangkan antara karir dengan keluarga sehingga teman-teman yang saat ini sedang bekerja, menjadi ibu bekerja itu tidak merasa lelah dan tidak merasa menjadi mengeluh dan lain sebagainya, tapi merasa bahwa itu adalah gift karena nggak semua orang, nggak semua perempuan bisa melakukan hal demikian. Boleh sharing nggak Teh? Boleh dong pastinya. Terus saya pengen lihat kok kamu terang banget. Kamu pakai filter yang mana sih? Aku nggak pakai filter apa-apa nih. Kamu terang banget. Kamu terang banget. Aku tadi sholat isya Teh kayaknya. Aku juga udah sholat isya. Nama kamu terang banget. Aku kok kayaknya gelap gini rasanya. Tapi aku harus ganti yang ini kali ya. Ganti tahu. Mak ini cuma ganti mata doang jadinya. Ini serius nih, kita pakai filter. Ini baru pakai filter. Nah, ini lebih Ya aku jelas pakai. Lebih ngeri yang tadi udah ini nggak pakai filter Teh. Aduh, lucu banget sih. Oke. Oke, jadi kalau misalkan tadi bilang gimana ngebagi waktu gitu ya, ngebagi waktu. Intinya adalah ketika lagi capek banget. Sifat pernah dong ngerasain kayak udah nggak ada energi sama sekali, ngerasain itu kayaknya nggak bisa banget untuk ngomong segala macam, kayak itu udah pengennya diam yang cuman tidur. Tapi ketika tadi gitu ya, dibuka Zoom-nya, terus kayak, Mbak Tegina, gimana Ibu, gimana kita nih belajar? Langsung, oke, semuanya siap-siap ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pengarsipan gitu. Jadi kayak langsung feeling, apalagi kalau bisa ketemu langsung ya di kelas gitu. Itu yang males, yang lagi bete, mungkin lagi sedih, lagi apa ketemu orang. Itu memang saya tuh, jadi energi orang-orang di kelas, energi orang yang di Zoom, itu juga kan sama, nyampe ke kita. Jadi otomatis ya kayak sekarang. Sifat juga tadi capek banget lah, baru nyampe segala macem, sholat isya segala macem, terus live gitu. Dan itu pun aku ngerasain, kayak waktu pas pernah punya live YouTube sampai sehari 5 gitu kan. 5 live YouTube sekaligus gitu. Dan itu lumayan yang kayak, aduh gitu ya. Tapi pas sudah on, udah ini yang kayak, ya hayu gitu, bring it on gitu. Semuanya tuh. Jadi balikin lagi ketika dapat energi banyak, atau nggak gini ya, kalau masalah ngomong, saya kan suka banget ngomong emang gitu, mau bercerita kayak mau apa, kayak emang suka. Jadi ya itu ketika kita enjoy, ketika passion gitu. Dan ya ini cara saya mencintai diri saya sendiri kalau dibilang. Ini me time saya tuh bisa sharing sama orang gitu. Karena mikirnya gini aja sih, Fat. Kalau misalkan hari ini adalah hari terakhir kita hidup dan kita nggak ngelakuin apa-apa gitu, kan kayaknya nyesel banget gitu. Jadi itu sih. Dan kalau masalah ngebalance gitu ya, balance tuh gimana? Tergantung. Sekarang saya tanya sama yang sifat. Balance itu menurut seorang sifat kayak gimana? Kalau balance sih, kalau menurut aku yang penting semua kebutuhan secara sosial terpenuhi, kebutuhan secara kebutuhan buat diri sendiri juga terpenuhi, itu artinya balance. Jadi dalam artian porsinya nggak tumpang tindih. Mhm. Oke, porsinya nggak tumpang tindih. Nah, jadi kan semua orang ngerasa balance itu pasti punya definisi masing-masing, gitu ya. Nggak tumpang tindih segala macam. Saya sih pokoknya mikirnya gini, kalau dalam hidup tuh ada dua yang harus kita perhatiin. Satu yang namanya important, yang satu namanya urgent. Ini penting sama genting, gitu. Jadi ketika kita udah ngerasa semuanya memang penting dan genting, pasti kita bakal push yourself to the limit, gitu. Kita akan bakal ngemaksain diri kita untuk jadi the best. Terus, jadi ketika di rumah, apakah di rumah pekerjaan di kantor diberhentiin? Enggak. Kalau ada yang suka bilang kayak gini, iya pas di kantor, pas di rumah di rumah. Enggak tuh. Ketika WFA ini juga tetap aja, berarti kan di rumah, tapi kan di kantor juga gitu. Jadi kalau saya malah nggak ngebagiin. Kalau saya tuh orangnya nggak ngebagiin. Oke, ini di kantor, ini di rumah. Enggak. Saat itu memang ketika itu di urgent, di important, oke, that's the first thing to do. Gitu. Tapi kalau misalkan ada urusan keluarga, ini anak ya, that's my priority of course gitu. Ya udah itu yang diduluin. Jadi bener-bener saya ngeliatnya gitu, ke urgent important. Dan ngelihat yang kayak, oke, ini yang harus diduluin tuh gimana caranya agar tetap semuanya maksimal. Dan tadi kalau misalkan mau semuanya fulfill, mau semuanya enak gimana, ya harus diimplementasi, dilakuin. Dan mindset, nggak bisa bilang ini, aduh gue capek. Udah kalau udah gue capek gimana? Nggak akan nggak mau ngapa-ngapain. Udah diem aja nih kayak, udahlah, ngapain sih gitu kan. Kayaknya udahlah, pengennya mager, diem aja gitu kan. Ya nggak, akhirnya gimana? Akhirnya nanti penyesalan di akhir-akhir gitu. Jadi kalau ada yang bilang juga, nanti kalau, Gina ngapain sih sekolah sampai S3 gitu? Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Untuk apa sih gitu?
ya bukan karena buat title-nya gitu ya, bukan karena memang kemarin juga masalah dosen harus jadi dokter, tapi memang karena suka sih yang sifat. Dan ya tadi pendidikan itu tidak akan mungkin mengkhianati kita, nggak kan? Dan itu Benar, semuanya benar, sama. benar. Nanti si amanahnya ditanya lagi, nih kamu udah punya ilmu ini dibagiin lagi nggak? Dibagi nggak Iya, gitu? Kamu udah sharing lagi nggak? Karena kalau kita ngomongin lagi tujuan utama manusia hidup cuma satu kan, melayani Tuhan, service to God. Melayani, service is giving, giving is sharing, sharing is caring gitu. Dan tadi benar kayak love yourself first. Kebayang nggak sih gimana kita mau sayang sama orang kalau sama diri sendiri aja nggak sayang? iya benar. Gitu loh. Nah, contohnya adalah kalau emang saya lagi pengen pakai filter pakai mata kayak gini ya nggak apa-apa. Nanti bisa kamu dibalikin ke yang asli lagi, iya nggak apa-apa juga gitu. Just love yourself gitu. Gini loh. Yang pertama yang paling penting adalah untuk semua perempuan yang ada di sini ya dan laki-laki juga semua pokoknya apapun gender Anda, it doesn't matter gender Anda whatever gitu ya. Itu adalah stop compare yourself to other people. Kalau kita masih fix mindset, berpikirannya ada bersaing sama orang lain yang ditujunya adalah skor. Jadi kayak gini, wah nih Teh Gina udah dokter nih, saya masih S2 aja nih gitu. Itu kan skor sebenarnya. Nge-score kan, bukan ke value. Aduh, teman saya rumahnya udah naik tingkat seberapa, udah tingkat 100 kali gitu. Iya, mobilnya udah mobil terbaru, handphonenya baru gitu. Iya, segala macam. Jadi fix mindset itu benar-benar bersaing sama orang lain yang ditujunya skor. Capek banget sih, Fat. Tapi Iya kalau benar. kita adalah growth mindset, kita memiliki growth mindset, ya, gimana kita bersaing sama diri sendiri yang ditujunya adalah value. Udah, itu namanya ngebalancein enak. Bukan masalah KPI kita bagus, bukan kita dapat apa misalnya ijazah setinggi apa, terus apa amanah dengan jabatan seperti apa, bukan, tapi value, kebermanfaatan. Gitu loh. Gimana integritas kita. Value gitu. Jadi bener-bener ngebandingin dirinya sama diri sendiri. Oke nih, gue nih kayaknya harus lebih baik daripada kemarin nih. Dosa-dosa masa lalu numpuk nih, tapi jangan bikin dosa sekarang dan di masa depan gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan pernah mikir kayak gini nih. Mending compare to your past self kan ya teh ya itu boleh gitu. Jadi gini, kita yang paling penting pertama kalau kita mau ngomongin balance hidup kerjaan, ngebalance hidup di rumah cuma satu rahasianya. Be at this moment. Bener-bener fokus konsentrasi. Ketika kamu sholat, ya sholat. Allahu Akbar. Udah. Betul-betul pikirannya adalah, betul-betul ini saya sedang sholat gitu. Sedang menghadap Allah. Nah, tiba-tiba pas lagi sholat mikir kan, aduh ini rokaat 2 apa rokaat 3. Tadi lagi ngelamun gue bingung, ini rokaat berapa gue gitu. Aduh gitu kan. Jadi, that's the most important thing. Sekali bilang, teh buat ngebalance, buat bener-bener ada, hadirlah betul-betul di masa kini. Kita hidup at this present gitu. Ini bener-bener present, hari ini, detik ini, sekarang. Yang 1 detik yang terlalu udah pas gitu. Kita nggak hidup di past, kita belum hidup di future, of course gitu. We live here gitu, at this present moment. Jadi bener-bener embrace, cherish our moment every second gitu. Jadi kayak, that's it. Yang bener-bener hidup di masa kini. Jadi ketika lagi Mas Sifat ini, udah saya nggak mikirin yang lain-lain, udah sekarang gue bareng sama Neng Sifat, kita ngobrolin tentang ya tadi gitu. Gimana, atau ada pikiran nggak, tuh aduh ngapain sekolah-sekolah nanti juga ke dapur gitu kan. Ya emang kenapa gitu. Karena gini, yang berubah itu mindset kita. Jadi kalau ada, nah, tapi dibalikin lagi, pendidikan itu paling penting karakter dulu, Neng, di bawah dulu. Karakter. Saya kalau ke Sifat manggilnya pasti Neng Sifat, orang-orang Sunda, udah gitu adik saya jauh banget. Itu kita tuh umurnya jauh banget loh. Gue tuh tua loh. Sifat tuh muda. Gue tua banget. Aku sama Sifat tuh jauh umurnya ya. Tapi tetap orang bilangnya tetap aku ibu. Karena dibilangnya aku lebih tua. Oke. Terus. Nah, ya itu. Jadi be at this moment. Jadi benar-benar hiduplah di sini dengan fokus konsentrasi. Fokus konsentrasi itu penting banget. Untuk ngebalance harus fokus, harus konsentrasi, tahu yang dituju, oke, visionnya apa, missionnya apa, tapi hiduplah di sini gitu. Dengan belajar dari masa lalu, semua orang punya dosa masa lalu deh. Semua orang punya pernah gagal di masa lalu, nggak apa-apa gitu. Itu loh. Gagal itu ya nggak apa-apa itu katanya Allah gini, kamu harus belajar dulu, belajar sabar, belajar ikhlas gitu. Itu kan paling susah banget gitu kan ya. Iya benar. Ngomongnya itu gampang banget. Saya ingin jadi ibu yang terbaik gitu kan. Terus tiba-tiba anaknya mecahin, apa kamu ini mecahin gimana gitu kan. Hilaf gitu kan. Jadi dan itu practice makes perfect. Udah fokus, konsentrasi, bener-bener berada di masa kini. Mau sedih aja. Nah, kalau kita ngomongin love yourself, apa? Silakan.
Oke, ini menarik nih, dipotong dulu nih Teh ya. Ini menarik. Boleh. Tadi Teh bilang kalau misalnya kita tuh harus fokus, harus present, Hmm. harus hadir pada saat Hmm. ini juga. Jadi mau apapun yang kondisi yang kita hadapi, ya kita hadir pada saat itu. Even misalnya kita lagi sembahyang ataupun yang lainnya. Nah, yang menarik adalah banyak orang-orang, yang menarik adalah banyak orang-orang yang di luar sana mungkin pemahamannya belum sampai situ Teh, pemahamannya Hmm. belum sampai situ dalam arti mereka masih mentok ya, ya kamu enak, kamu punya ini dan ya itu balik lagi karena yang fix Karena fix itu ya mindset. betul. Nah, karena That's si it fix mindset itu jawabannya. jadi, nah, karena ada kalau kita nih mungkin tahu nih ilmunya ya, tahu caranya. Nah, kalau misalnya buat perempuan-perempuan yang di sana yang ketika memilih setelah sekolah dan ada tuntutan, udah deh kamu kalau misalnya udah sekolah cepetan nikah daripada nanti ngejar karir nggak nikah-nikah atau misalnya kayak gitu ya. Kan ada tuh yang orang tua yang masih berpikir seperti itu. Ada orang tua yang Enggak. masih berpikir seperti itu. Nah, terus ada juga Mm-mm. orang-orang yang berpikir karena udah keenakan kerja, ketika mau menikah dia takut kehilangan pekerjaannya, takut nanti harus punya tuntutan jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Apa sih Teh step pertama yang harus dilakukan buat orang-orang di luar sana, buat para perempuan-perempuan di sana, supaya bisa merubah mindset itu? Karena kan tadi benar-benar mentok di civic mindset itu. Apa hal mendasar yang harus dilakukan? Karena untuk bisa konsentrasi atau untuk bisa present aja tuh kadang nggak mudah. Tapi kan pasti kita punya dasar nih, dasarnya banget tuh apa? Apa sih harus dilakukan? Dasarnya balik lagi awareness, udah nggak ada lagi kesadaran itu ilmunya. Menemukan kesadaran fitrahnya manusia gitu. Adalah kita datang di dunia untuk melayani. Ya melayani di rumah, melayani di kantor, melayani dimanapun. Jadi kalau ada yang bilang gini, Teh Gina kenapa sih kok mudah banget jadi dokternya gitu ya? Karena saya suka belajar. Disuruh, pokoknya namanya belajar tuh udah hobi banget lah. Kalau orang-orang nggak suka, saya tuh suka gitu. Jadi kayak dikasih LKS ya Allah jangan LKS ya. Itu saya Iya. kerjain tuh langsung cuma seminggu beres udah gitu nanti silakan di kelas kok kamu mau pada lihat-lihat aja gitu. Dan itu bener. Karena aku nggak malas banget gitu di nanti-nanti orangnya tuh kayak gitu. Dan sepanjang kalau tadi untuk fokus konsentrasi dan gimana untuk nggak fix mindset, ya cuma satu sekarang. Kalau kamu terus fix mindset, ngebandingin hidup kamu ke orang lain, dan yang ditujunya adalah skor bukan value, capek. Padahal kita adalah di hidup dunia capek, mengubah lelah menjadi lilah. Jadi bener-bener yang sekarang, kenapa harus sekarang fokus konsentrasi, mikirnya gini aja, kalau hari ini hari terakhir hidup gimana? If today is the last day of your life, gimana? Ke situ lagi. Dan yang paling penting, semua orang harus punya tahu tujuan hidup. Oke, tujuan hidup jelas mengabdi pada Allah, menjadi hamba Allah, menjadi khalifah. Tapi apa gitu? Yang mana? Seperti apa yang nggak bisa kita kasih gitu? Karena Hmm. servis sendiri giving, ingat memberi. Memberi itu bukan berarti kita yang kaya dengan uang ya, duit itu doa, Iya, usaha, iya, iya. ikhtiar, tawakal gitu. Iya. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, makanya ketika kita betul-betul yuk lurusin niatnya, ya Allah, saya lakukan semuanya karena Allah, lillahi ta'ala, mengubah lelah menjadi lillah, dimulai dari kita hidup la haula wala quwata illa billah, kita meninggal innalillahi wa inna rajiun, terus gimana? Nanti dalam hidup ada namanya seton. Nanti ada rasa-rasa takut, ya kan? Biar nggak istiqomah, ya kan? Kamu Iya, 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 nanti ada benar-benar. gini-gini. Padahal belum terjadi gitu. Bener nggak? Ketakutan itu, suatu semuanya pasti belum terjadi. Dan kita belum siap. Kalau kita udah siap, nggak ada yang ditakutin. Ah, bring it on. Ayolah, ayo. Ngapain juga, hayu. Kalau kita udah siap, kita udah ngerti, udah bukan alien, mau disuruh ngapain juga pasti mau. Jadi yang Iya. step pertama adalah awareness. Kesadaran dulu bahwa kita sekarang hidup bukan masalah fix mindset lagi. Nggak bersaing sama orang-orang lagi. Nggak ke skor. Skor tuh udah zaman kapan? Value sekarang. Iya, Value. iya, Bukan benar-benar. lagi studying tapi learning. Studying itu cumannya ke skor. IPK bagus gitu kan, sekolah bagus, jadi dokter. Saya bisa ngomongin gitu semua karena saya udah selesai semua ya. Jadi jangan berani-berani ngomong kalau yang belum. Gitu. Saya Baiklah, aku merasa tersaingi. umur 22 tahun aku nikah gitu kan, 22 tahun aku nikah, umur 24 aku udah punya 2 anak sih, Fat. Terus 28 aku jadi dokter. Waktu itu dokter termuda karena nggak ada akselerasi. Jadi saya benar 6 tahun SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dengan kuliahnya juga 5 tahun, nggak cepet-cepet amat ya satunya juga. Jadi itu bener-bener normal semuanya karena saya tahu apa yang saya tuju. Pertama adalah awareness gitu ya akan kehadiran betul-betul di sini hari ini detik ini dengan jelas tahu tujuan visi misi hidup itu. Visinya gimana, misinya gimana. Dan belajar dari masa lalu. Masa lalu tuh berharga, men.
Anda move on dari masa lalu ya, move on ya. Kamu harus move on, move on. Bilang-bilang move on masih stalking malam-malam, oke? Ya, jadi itu masa lalu tuh penting loh. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita nggak embrace masa lalu, nggak terima masa lalu kita nggak berada di masa kininya masih, aduh, gitu kan? Atau pengennya ke masa depan. Kenapa? Gini loh. Makanya beda antara hope dengan expectation. Ingat itu. Antara harapan yang namanya hope sama expectation itu beda. Ketika expectation kita too high, kita gimana? Banyak kecewa. Apalagi masalahnya kita expectation-nya too human. Udah gitu. Tapi kalau expectation-nya too God, dan ketika kita jatuh, ketika kita fall, kita benar-benar tersungkur, benar-benar apa ya, berdarah-darah yang gitu ya. It's okay gitu. I know God have pokoknya rencana yang baik gitu. And I know apapun yang saya lakukan gitu, saya tahu Tuhan bersama saya, Allah bersama saya gitu. God always knows better. That's it. Itu. Jadi awareness mindset itu yang paling penting. Terus kita kemana? Ke urgent important. Ini urgent nggak? Ini genting nggak? Ini penting nggak? Jangan buka cuman online shop. Udah gitu nggak beli lagi. Lu kan ngapain ngabisin waktu, men? Dikumpulin di keranjang. Iya, beli kagak. Ngabisin waktu. Ayo. Nah itu tuh banyak banget keadaan-keadaan yang kita nggak sadarin, itu tuh wasting time banget. Padahal yang paling berharga, ingat ini, modal paling berharga itu, yang modal kita adalah nafas, ya, nyawa, nafas, dan asetnya paling berharganya adalah waktu. Modalnya nafas, ya, asetnya waktu. Nah si modal nafas sama waktunya mau diapain? Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang aku nggak bisa bagi waktu, nggak mungkin sifat. Kalau pakai urgent important tuh udah nggak mungkin, itu tuh udah rumusnya. Dan please be honest to yourself, lebih baik ditampar dengan kejujuran gitu daripada dicium dengan kebohongan. Karena kalau nggak jujur nanti urgent importantnya kacau lagi. Silakan Neng, ada lagi pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan nih Teh yang masuk. Apa bedanya here and now sama mindfulness? Menurut Teteh apa sih bedanya here and now sama mindfulness? Here and now ada yang Waalaikumsalam dulu katanya Teh, nih ada yang nyapa salam. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang semua bilang salam itu, aduh doa itu Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Here and now itu menurut saya ya, jadi saya nggak pakai definisi apapun, menurut saya itu adalah skor. I'm being here. Exactly, bener-bener total ada lahir. Tapi mindfulness dibilang main kan? Itu bener-bener in the whole body gitu. Bener-bener semua yang lahir batin. Yes. Oh, kalau saya aman. Gimana yang lain aman nggak? Aku aman loh, kamu baik-baik loh. Berarti kamu sinyalnya. Oke. Itu. Mindfulness betul-betul berada lahir batin sifat. Makanya saya selalu ada satu skor, satu value. Makanya nilai itu ada dua. Dengan alasan juga ada dua. Ada yang namanya excuse, ada yang namanya reason. Beda loh. Excuse itu kita kalau kan otak tuh cuma 3F ya. Fight, flight, atau nge-freeze. Cuma 3 itu. Jadi kalau misalkan kita excuse, pasti kita ngeles, kita kabur, kita nge-freeze. Tapi kalau misalkan kita adalah tadi reason, kita akan cari cara nih. Mau cari cara apa cari alasan? Gitu. Jadi bedanya itu, kalau mindfulness itu bener kayak udah apa sih yang mau ditakutin gitu. Dan semua orang punya sesuatu untuk pertama kali dalam hidup. Pertama kali presentasi, bahkan sudah 50.000 presentasi pun pasti rata-rata di depan juga. Ingat banget waktu pas di ITB kan. ITB itu udah 1.000 orang dibagi 2 kan. Udah gitu bawa orang tuanya ternyata. Berarti kan lebih dari 1.000 kan. Karena mereka bawa orang tuanya. Kalau ibu bapaknya dibawa kan. Terus gimana gitu. Iya, nervous nggak? Makanya kan hanya ada 2 orang pembicara speaker di dunia ini. Satu yang bilang dia nervous, yang kedua dia bohong, dia bilang dia nggak nervous. Cuma itu. Karena semua orang pasti nervous, bohong kalau nggak nervous. Ya kan? Bohong. Segimana mau ngapain juga. Tapi gimana, balikin lagi ketika kita prepare, kita itu akalin lagi si mindset yang negatif tadi, dibalikin, di blok respon tadi gimana dengan selalu positif, itu enak. Ini saya mau ini ya langsung nih. Waalaikumsalam Teh, mencintai diri sendiri yang sebenarnya itu seperti apa? Karena nyambung ke sini. Mencintai diri sendiri menurut saya adalah betul-betul menyerahkan seluruhnya semua sama Allah. Mencintai Allah seluruhnya, udah semuanya, jiwa, raga, semua. Ketika lagi difitnah, ketika kita lagi dicoba, diuji gitu ya, bahkan dikasih kenikmatan yang banyak, itu semuanya dari Allah. Kita sukses karena Allah. Hebat karena Allah memudahkan segalanya.
Jatuh, Iya. Allah bilang belajar dulu Neng Gina, nggak apa-apa, kamu sakit, kamu berdarah gitu ya. Apalagi sakitnya nggak berdarah, itu diterima aja. So, ini Sakit mau yang gak berdarah ini nih. Sakit yang gak berdarah ini nih. gimana? Ya ikhlasin aja. Susah nggak? Susah. Sabar, susah nggak? Susah. Tapi di situ nikmatnya gitu. Kenapa? Ya nanti ingetnya nanti tuh di akhirat. Ingetnya di padang mahsyar semua amal-amalan kita, semua dosa-dosa kita. Ingetnya jangan takut sama CCTV, takut sama polisi. Ini tuh di sebelah kanan kiri ada yang nyatet, yang liatin di atas tuh nggak? Allah tuh ngeliat kita full, bukan 24 jam lagi. Dari from the moment gitu, we are born in this world, bener-bener yang kayak oa gitu ya, sampai nanti kita meninggal. Dimulai dari la haula wala quwata illa billah sampai innalillahi, kembali lagi pulang. Mau nyiapin bekal apa? Jadi perempuan kalau ada yang bilang, aku sekolah, aku terhenti semua karirnya. Tergantung. Saya, waktu pas punya anak, saya berhenti kerja. Saya nggak mau kerja, saya nggak bisa kerja. Saya nggak bisa ninggalin anak saya. Nggak bisa saya. Jadi ketika semua orang bilang, wah ini tetap nih, pasti Teh Gina 3 bulan nanti udah nyusuin balik lagi. Nggak mau gue. Udah di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Udah deh, nggak mau kerja lagi gitu. Ketika itu langsung ada apa? Dari Pemda berhenti gitu kan, terus semuanya dari Unpad semuanya dosen bilang udahlah di sini aja, udah di situ gitu kan. Akhirnya bisa ketemu Mas Sifat karena salah satu seorang mahasiswi saya ngadaftarin saya di FIM gitu kan, di Forum Indonesia Muda. Ya kan, saya datang cuk gitu yang udah punya 2 anak gitu sama bocah-bocah gitu kan. Ya. Dan menurut saya dari dulu saya gini, age is only but numbers. Kedewasaan itu bukan masalah dari umur sih Pak. Banyak yang bilang gini, oh berarti makin saya tua makin dewasa. Enggak, itu kamu cuma jadi tua gitu. Tapi dewasa itu beda lagi. Ada mungkin orang yang 15 tahun lebih muda dari saya, tapi dia more mature than me. Bisa aja, karena mungkin pengalaman hidupnya, experience-nya, dia baca bukunya banyak, segala macam. Dia lebih mature, lebih sabar. Udah tahu macet. Udah tahu memang yang namanya punya anak kecil itu pasti nggak akan tidur cepat. Pasti bakal nangis. Tapi masih gimana? Komplain. Karena kita nggak nerima, kita nggak embrace. Kita nggak hadir di saat itu. Ya udah gitu. Kayak kemarin ini kisah nyata. Cesta ternyata kan HP-nya 2, yang satu rusak. Yang satu rusak udah nggak dipakai lah gitu. Nah ternyata dia dimasukin grup PAI. PAI itu yang agama. Jadi ada PJJ, ada PAI. Nah PAI-nya dimasukin nomor lama, otomatis nggak masuk dong 3 minggu men. Anak gue nggak masuk PAI 3 minggu gitu kan. Ini gimana? Kalau saya berpikirnya fix mindset, kalau saya pasti marah-marah kan. Kamu tuh gimana sih? Gimana? Kalau saya nggak, ya oke, Cesta nggak masalah, kamu masih kelas 5 SD, masih jauh gitu loh. Gitu. Bahkan guru ngaji anak-anak sebelum ketemu sama saya, mereka berpikir saya adalah orang tua yang nyuruh anaknya untuk berprestasi secara skor. Karena 2 anak ini Andara sama Cesta itu saingan, padahal saya nggak minta. Dan saya nggak minta juga mereka untuk bagus banget dari nilai gitu, dari skor. Mending value-nya. Gimana mereka jujur, gimana mereka sholat, gimana mereka itu baik hati gitu kan, empati itu yang paling penting. Guru ngajinya bilang, ini pasti nih ibunya nih yang ini ambisius. Boro-boro. Saya malah kayak santai aja, nggak usah stres-stres, pusing, masih SD, masih jauh banget sih, Pak. Karena saya udah selesai sama fix mindset. Saya nggak akan ngebanding-bandingin hidup anak saya dengan anak satu saya lagi gitu. Handara kok nggak kayak Cesta, ya jelas beda, identitasnya beda, sidik jarinya aja beda. Ingat, everybody unique, spesial, istimewa. Love yourself first please gitu. Bener-bener embrace yourself dan tanya yang paling penting adalah ke diri sendiri. Kamu maunya apa? Banyak manusia nggak tahu maunya apa. Iya benar itu tahu. dia. Cuma hidup aja kayak. Atau bukan nggak tahu maunya apa, bisa jadi maunya yang terlalu banyak. Jadi bingung. Iya kan? Nah, kalau maunya terlalu banyak, kalau maunya terlalu banyak, bikin urgent important. Ini urgent nggak? Ini important nggak? This is a really save my life banget. Karena buat prioritas gimana sih Teh? Ya itu gitu. Bahkan ketika saya perlu nangis pun, saya nangis dulu. Ini kayaknya urgent buat saya untuk ngeluapin emosi saya. Saya nangis jadi gini kayak gitu. Udah beres. Udah gitu. Ya oke, gitu. Udah gitu. I embrace that. Kemarin saya sampai sakit ya, sifat sakit sampai tangan, nggak bisa kayak gini gitu ya. Di kantor tuh nangis banget, yang kayak nggak berhenti nangis, yang sakit banget, kepencet aja sakit, kesentuh aja sakit. Saya bener-bener
tanya lagi ke diri saya, kenapa nih? Kamu tuh kenapa, Gin? Coba, ini tuh pasti alarm nih. Ini tuh pasti ada maksud baiknya kamu ini gitu kan. Ke dokter cuma bilang, kamu pasti kecapean ya, pasti kamu deket-deket AC ya, pasti gini. Iya sih, emang bener gue bilang gitu. Pasti banyak pikiran ya. Aduh, gue bilang ini dokter emang ya. Gue bilang, dokternya 88 tahun umurnya. Dia malah bilang gini, kamu sakit yang sebelah kiri, saya agak sebelah kanan sakit, ya dokter udah 88 tahun ya gitu ya. Oke lah sakit yang kayak gini-gini jelas ada asam urat, ada rematik gitu kan, ada pengapuran. Nah, saya ternyata dari pikiran. Hati-hati, pikiran itu banget ke badan. Ada seorang medical check up-nya ketuker. Udah gitu, yang dia ngelihat semuanya sehat, ngerasa sehat. Yang sebenarnya dia sehat, dia ngelihat dia sakit, dia gimana? Atau gini aja deh, yang sifat pergi. Ya kan ketemu sama saya, Sifat kok kamu kayaknya pucet deh. Oh iya gitu dah gitu. Terus nih katanya ketemu sama Laila Diflah yang bilang iya bener. Sifat kok kamu kayaknya pucet juga deh. Iya, bayangin nggak 10 orang bilang kamu pucet, padahal kamu sehat, bugar. Kamu gimana? Iya deh, kayaknya saya agak-agak anemia ya. Mungkin Jadi saya kemarin merasa gitu loh. Merasa didiagnosis sama lingkungan justru. That's it. Mindset itu penting banget. Jadi sekarang kalau yang mau ngebalance hidup di kantor, mau ngebalance hidup. Dan ini, you decide what you need. Kenapa ada kita namanya pasar? Karena ada kebutuhan, bener nggak? Supply demand itu needs, udahlah. Needs itu kata kuncinya di semuanya, bener nggak? Semua itu mau ngomongin apa juga, mau ngomongin psikolog ya, mau ngomongin ekonomi, needs dulu. Ada needs dulu, ada ini nih. Makanya beda antara needs sama want. That's a two different thing. Gitu. Nanti ketika kita udah tahu needs, kita cari reason. Yang want-nya kita excuse sekarang udah nggak perlu kok. Dia nggak urgent, dia nggak important. Sekarang fokus lagi, balik lagi on the right track. Iman turun naik. Iman turun naik harus digimanain? Ya harus selalu ada yang namanya ngerimain diri sendiri, gitu loh. Apa kayak bikin alarm, kayak bikin tulisan, kayak bikin apa. Makanya kalau saya posting di Instagram itu sebenarnya self reminder buat kayak lupa ya kemarin yang gak bahagia gitu kan. Dalam hidup ini, makanya saya bilang kalau dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Itu tuh ke diri saya juga sih, bukan ke orang gitu loh. Ayo be happy gitu. Lagi kesasar waktu saya ingat banget kemarin waktu pas ke Italia saya kesasar dong, apalagi ke Prancis sendiri kan itu. Oke, kesasar. Oke, gitu ya. Ya udah kesasar nggak masalah. Ya udah kesasar, dinikmatin aja kesasarnya gitu. Taunya dapat gitu. Dapat lagi. Jadi bukan cuma di Mekah dan Madinah gitu kita kesasar terus kita minta tolong ke Allah, itu cuma di Madinah Mekah doang ditolong. Enggak, di manapun di Indonesia, di Bandung ketika kita udah istighfar terus kayak ya Allah, minta tolong, saya siapa lagi gitu. Hanya Engkau penolongku. Udah tering nih gitu. Itu tuh, aduh itu nyata banget gitu. Dan kalau Anda sekarang sekolah S3 kayak saya, mau jadi ibu rumah tangga, nggak masalah. Nggak masalah. Ketemuan lagi, pas lagi apa? Biasa reuni ya? Reuni misalnya ketemuan. Kamu S3. Iya, kamu kok jadi istri sih? Gitu kan? Please ya, yang jadi namanya istri itu ini, ridho Allah, ridho suami. Ketika suami mau bilang, kamu di rumah aja, biar saya yang kerja, udah ambil. Udah dandan di rumah secantik-cantiknya buat suami ya. Dan dandannya jangan cuma dipermak ininya doang gitu, tapi dipermak semua hatinya gitu, semuanya gitu, lahir batinnya cantik itu gitu. Karena ya bukan cuma ini mah, semua jadi keriput gitu loh. Tapi harus dirawat nggak? Ya harus lah gitu. Walaupun saya nggak pernah ngerawat sih. Saya nggak ngerawat, saya biasa banget. Saya nggak ada perawatan malam gitu, nggak ada. Saya tuh ya agak tomboy gitu. Nggak ada. Tapi tetap gitu. Berarti ngerawat gimana? Oh ya dengan zikir, dengan wudhu. Kan wudhu aja tuh kita udah nggak cegah corona. Ya kan? Sehari 5 kali. Mengingat lagi ke hati, balikin lagi. Oh iya ya, tadi ngelakuin dosa ini, maksiat ini, namanya juga hidup. Namanya. Tapi jangan nyalahin terus sama apa? Nyalahin setan terus. Ini kan godaan setan teh. Kamu suka nyari-nyari alasan doang. Setan disalahin mulu. Jadi setan ini emang jadi kambing hitam dari kehidupan manusia. Diciptakan untuk jadi kambing hitam. Dan kita harus belajar satu loh sama setan, istiqomah akan menggoda manusia sampai nanti ya, sampai benar-benar keturunan Adam dan terakhir sampai Dajjal nanti datang. Kamu ngapain? Lucu banget sih Pak. kelewat kenapa kok jadi aku juga bisa. Gitu, aku juga bisa. Aku paling suka sih yang ini aja. Saya sih dari dulu mikir yang kayak
kayaknya lucu banget ya kalau kita matanya nggak hitam. Tapi ternyata ketika saya keluar ketemu banyak orang dari luar negeri bilang kayak, ih mata kamu tuh ini ya apa sih warnanya bagus gitu. Jadi ya itu tadi kalau kita kurang bersyukur, emang rumput tetangga lebih hijau bu, lebih Benar, setuju. hijau. Lebih Aduh ya bagus, tapi ampun. kita lupa. Mm-mm. Lupa untuk menyiram Mm-mm. rumput sendiri. Mm-mm. Bahkan padahal sebenarnya tetangga itu ya sebenarnya rumputnya rumput sintesis. Tapi kan bagus. Ya, benar-benar banget. Gitu. Nah, Mm-mm. ini Teh nanti kalau mau bincang-bincang boleh ya. Boleh, ini Teh Gina, teman-teman. Channel YouTube-nya Teh Gina apa sih Teh? Sama semua Gina Rahmalia, IG Gina Nah, underscore Rahmalia, YouTube Gina Rahmalia. nah, jadi kalau misalnya teman-teman Gina pengen underscore Rahmalia. ngobrol langsung sama Teh Gina, bisa langsung di poster kita ada ya di feed, tinggal dicek. Ada. Gina underscore Rahmalia. Nah, Ini aku tulisin. lanjut ya Teh. Lanjut nih, Mm. mau dinanyain lagi. Kan gini Teh, mungkin Cesta sama Handara. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu, Teh Gina ini punya dua jagoan cowok. Namanya Cesta sama Handara. Jadi kalau misalnya Cesta sama Handara kan tadi Teh Gina bilang pas ngurus anak ya ngurus anak aja. Terus kemudian memilih akhirnya bekerja ketika Cesta dan Handara sudah cukup dewasa, sudah cukup besar ya, dan sudah punya teman Kan dibawa bermain. kemana-mana, Neng. Iya, Ingat iya. nggak, Neng? Saya itu tanya teman-teman saya yang tahu saya. Dari mulai mereka brojol, itu anak tuh kemana-mana dibawa, bener nggak? Mau ada Iya, iya. acara apa, kayak mau gimana. Kayak saya tuh pasti bawa anak saya tuh kemana-mana. Nah ini tuh sekarang saya bisa kemana-mana, bisa sampai ke Aceh, bisa sampai ke Jember gitu ya, bisa sampai ke luar negeri kemana-mana. Itu kenapa? Karena anak-anak ini udah punya dunianya sendiri kan, kelas 5 sama kelas 6 ya. Bahkan Iya. udah mau SMP Handara. Bayangin yang sifat Handara udah mau SMP loh. Dari sifat kan kenal dari kecil banget. Masih bocah. Masih bocah banget loh, jangan salah. Itu. Jadi ya balikin lagi gitu. Decision yang namanya keputusan apapun dalam hidup itu tuh bener-bener harus dilibatkan namanya pola pikir, pola sikap, pola perilaku tuh bener-bener. Ditanya ke kolbu kita. Oke nih maunya apa? Yang maunya banyak juga oke sekarang apa nih yang benar-benar urgent important? Mana nih yang mendekatkan dirinya sama Allah? Mana nih yang dapat ridho suami? Mana nih yang bisa kebermanfaatannya banyak? Itu gitu loh, ke value itu lagi gitu. Karena sayang banget loh, sayang banget gitu. Kalau misalkan cuman ngikutin apa kata ibu, kata bapak, kata suami memang gue harus ikutin banget sih. Dulu memang saya ngikutin kata bapak ibu banget. Jadi kalau kata adik-adik saya ya itu gitu. Saya tuh nurut banget sama mama sama bapak. Disuruh ngapain juga nurut. Karena saya cucu pertama juga dari dua-duanya. Kebayang nggak jadi role model untuk semua cucu kakek sama nenek. Semua. Tuh lihat kayak Gina masuknya tuh negeri. Itu lihat itu masuknya juga bisa ini. Tuh lihat dong prestasi ini lagi. Jadi kayak, aduh gitu. Kan tapi skor bener gak? Di piala, bener gak sih? Di ranking. Itu kan yang diituin kan? Karena kita juga belum ngerti. Saya juga belum tahu gitu. Dan saya iyahin aja. Dan itu bisa sehari les di sini, les di sini, les di sini, les di sini. Semua kayaknya diikutin. Emang kalau dari zaman dulu saya memang dari kecil saya tuh mungkin ya tadi mungkin kesetrum gitu ya naik sifat, jadi saya tuh nggak bisa diem gitu, terus kayak energinya tuh banyak gitu ya, banyak makan baterai gitu, jadi langsung on terus gitu kayak aduh gitu. Kalau mau bikin saya stres cuma satu, bikin saya nggak punya kegiatan, itu pasti stres banget gitu. Tapi ternyata dengan lockdown kemarin saya cari cara gimana nih live YouTube gitu kan, oh gimana nih bisa ngajar pakai Zoom ke Daop Divre, ke Sumatera sampai ke ya semua di Jawa segala macam. Jadi ya tetap bisa, malah lebih enak sekarang. Sehari bisa beberapa tempat dong yang sifat, tapi tetap di rumah. Duduk cantik di rumah. Ya nggak sih? Gitu loh ketika WFH ya. Kalau ketika WFH di WFO. Jadi itu yang harus dilakuin sama kita adalah balikin lagi awareness tadi. Dan benar-benar berada di sini ya, mindfulness tadi gitu. Benar-benar berada di sini, tahu urgent importantnya, tahu visinya. Dan ada mantan dalam hidup, kalau kata Coki ya, masalah dan tantangan itu pasti ada, bener nggak? Mantan pasti ada, masalah tantangan selama dalam hidup masih ada, gimana? Diterima aja. Nih kalau kata Tami, Teh mau tanya gimana sih cara meningkatkan percaya diri khususnya di lingkungan yang baru? Sekarang gini deh, percaya diri itu yang kayak gimana dulu? Aku harus tanya sebenarnya sama Tami. Percaya diri itu yang kayak gimana? Karena percaya diri aja macam-macam. Tapi kalau percaya dirinya versi saya, khususnya di lingkungan baru, be yourself. That's the most apa ya? Yang namanya confident yang memang kita harus dapetin adalah jadi diri sendiri, be yourself, no fake gitu loh, be honest, dan bikin diri kamu nyaman.
dan sekitar kamu nyaman. Udah, dan nggak usah apa ya, berpikir untuk impress mereka. Buat apa coba? Iya, iya. Untuk disukain mereka. Capek. Aduh nih baru nih, aku nggak percaya dia, nanti aku disukain nggak, nanti aku ini nggak gini, gini. Jadi kan ternyata worried banyak banget, ketakutan ini, ketakutannya nggak, cuman nggak perlu banget. Padahal kalau udah dijalanin cuman, oh gini doang ya, udah ya, beres ya. Nah, gini teh, saya tuh lebih suka dengan dunia sosial, tapi di sebagian keluarga aku nggak suka gimana cara menghadapi mereka. Oke, kalau saya, ini cara saya sebenarnya. Kalau Layla ini anaknya di coaching ya kayak gini-gini tuh ya. Karena sebetulnya jawaban dari saya belum tentu bisa cocok sama orang-orang. Makanya sekarang saya Iya, iya. beruntung banget bisa mendapatkan ilmu coaching karena semua jawaban siapapun yang minta gitu ya sama saya di coaching semuanya dapat. Ya karena saya mainnya cuma di struktur, saya main pakai ilmunya dan mereka sudah dapat kayak aduh bener ini, aduh aku kayak gini, makasih ya, nggak makasih ke saya, makasih sama Allah gitu. Ada ilmu coaching ini karena ditanya dan dapat jawaban sesuai dengan yang cocok. Nah, kalau ini dunia sosial, saya suka dunia sosial. Ya udah kalau kamu suka jalanin aja gitu. Tapi ya tadi gitu loh, kita harus memahami juga ketika keluarga emang nggak suka, ya nggak apa-apa juga, terima aja. Oke, keluarga saya suka, nggak apa-apa. Sekarang kita respect gitu loh. Nggak usah sengaja juga di depan mereka terus kita di dunia sosial banget gitu, ngerti nggak? Jadi kita respect aja gitu ke mereka. Jadi sekarang kalau Atau saya kayak mungkin gini, bisa dikomunikasikan kali ya Teh, iya, iya. dikomunikasikan, diberikan pemahaman ke Mhm, orang keluarganya. mhm, Karena ya balik mhm. lagi untuk bisa apapun, aku sih karena aku ngerasa gini Teh, ketika kita ingin apa ya, ketika kita punya tujuan atau misalnya kita punya keinginan dan itu Mhm, bertentangan dengan misalnya lingkungan, bertentangan dengan keluarga, hal yang paling penting yang paling utama adalah mengkomunikasikan itu ya. Jadi kayak mhm, Laili ini ya kalau nggak setuju ya benar, be yourself, tapi jangan lupa juga tetap harus dikomunikasikan ke keluarganya, minta pendapat ke keluarganya apa yang keluarganya tidak suka gitu. Terus bagaimana kamu menyampaikan itu juga penting sehingga secara tidak langsung nanti Mbak Laili ini bisa apa ya, menerima dirinya dengan baik dan juga dia bisa mengerjakan pekerjaannya tanpa harus sembunyi-sembunyi dari keluarga gitu kan. Soalnya ada juga loh Teh orang-orang yang ngerasa bahwa nggak disetujuin sama keluarganya, nggak mau nyari ribut sama keluarganya, ya udah deh saya sembunyi-sembunyi. Jadi kayak oh jangan dong, itu nggak jadi dapet, malah dosa, itu ya ngapain juga. dia kan jadi nggak dapat ridho orang tua kan, ya maksudnya jadi nggak dapat ridho orang tua. Jadi ya paling Iya, penting itu adalah komunikasi itu benar. Jadi sholat itu makanya tadi yang saya bilang. Pertama, sholat itu adalah kita komunikasi sama Allah, gitu kan. Dan kalau kita mau dimengerti orang lain, ini kan masalahnya mengerti orang lain ya. Kalau saya sih gini, saya nggak perlu dimengerti orang. Yang penting adalah saya ngerti orang, gitu. Yang penting saya mau ngerti orang, saya mau memahami orang, dan orang nggak ngerti saya, itu menurut saya nggak masalah. Itu kan cuma respon mereka. Komunikasi itu penting banget memang ya. Di mana-mana saya selalu ngomongin komunikasi, komunikasi, komunikasi. Nah, dimulai dari komunikasi sholat dulu, yang benerin dulu. Mau segala sesuatu bener, sebenarnya benerin dulu sholat ya. Komunikasi sama Allahnya benerin dulu. Komunikasi Allahnya benerin dulu. Nanti gimana? Sekarang gini ya. Saya bersyukur di keluarga yang betul-betul semuanya bisa ngomong secara terbuka, apapun itu. Apapun itu, bahkan masalah seks sekalipun, kita bisa ngomong dengan enak banget gitu. Itu jadi kita nggak ada, semua bisa diomongin. Nah itu saya bersyukur punya keluarga seperti itu. Jadi ketika saya memiliki keluarga sekarang, yang paling penting ada pertama ada komunikasi. Karena gini, kebanyakan kita punya persepsi masing-masing, punya asumsi masing-masing, sehingga tadi gitu nggak nyambung. Semua juga pasti gara-garanya karena miskomunikasi. Dan yang paling penting adalah kata yang paling egois adalah saya. Jadi kalau misalkan kita mau jadi tim yang terbaik gitu ya, tim yang terbaik, kalau kita sekarang di kantor mau bagus, di rumah mau bagus, dimanapun kita mau bagus, satu, turunin egonya. Jauh-jauh dari rasa sombong, jauh-jauh dari rasa yang saya paling hebat, saya paling keren, paling apa, nggak ada deh yang kayak gitu. Egonya turunin, kita tim. Together everyone achieve more. Dengan cara apa? Cuma satu, kalau kita mau ngomongin tentang sosial, itu masalahnya ke komunikasi. Udah gitu, semuanya komunikasi. Dan komunikasi itu ingat dari bahasa Latin namanya dari komution, itu adalah komunis. Komunis itu adalah sama. Jadi komunikasi itu adalah menyamakan, nyamain persepsi. Nah, jadi kalau ada seorang ngomong itu, kalau saya biasanya ini orang udah ngerti nggak? Saya suka gini. Jadi gimana nih yang didapat tanggapannya gimana? Gini-gini bukan teh. Oh iya, tapi ini digini-gini lagi loh. Nah, kayak gitu. Terus kalau mau ngasih kritikan ke orang gimana? Sandwich teknik. Puji, kritik, puji lagi. Karena nanti alam bawah sadar ya, itu semuanya akan cuma memproses yang tadi kritikan. Tapi kita enak. Ih, kamu keren banget tuh tadi loh presentasinya, oke segala macam. Tapi kayaknya kamu kurang ngelibatin audiens deh. Ih, tapi yang slide nomor 65 itu keren banget. Apalagi tampilannya oke. Padahal kita mau ngomongin apa? Kamu tuh kurang sama audiens tuh kurang interaksi gitu. Tapi kita ya itu sisipin di disebutnya tengah sama gitu. disebutnya teori sandwich.
Iya, Kayak sandwich teknik. Jadi, sandwich. kayak sandwich. Jadi, itu gitu. Dan ingat ya, suara yang paling merdu, ya, yang terdengar di telinga manusia adalah apa? Ketika kita disebut namanya. Neng Sifat. Nah, itu katanya Del ya, katanya Del Cardigan. Jadi, itu gitu. Kenapa orang Indonesia hebat? Semua diganti. Mbak, Aa, Akang. Iya bener Bu, Bapak ngobrol lama. Teh siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan kita bangga. Karena kita ngomongnya, iya Pak, betul Pak, iya, iya. Bener banget Mbak, ya Allah, bener. Iya Teh. Itu siapa? Nggak tahu. Jadi, please ya, tahu nama orang itu penting gitu loh. Itu penting gitu. Kalau buat saya ya, apalagi saya ngajar gitu. Kayak gini kok bisa apal sih sebanyak orang? Ya karena saya berusaha banget gitu. Berusaha dan kayak sekarang udah kayak udah alam bawah sadar udah ngebantu untuk ngafalin itu. Dan itu perlu waktu gitu. Karena saya ngelatihnya udah lama banget. Itu. Iya benar. Gini, saya bilang terang-terangan. Lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Saya kan udah ngomong kayak gitu tadi di awal. Jadi memang kebenaran itu pasti menyakitkan. Tapi tadi caranya gimana? Makanya kita tonasinya. Kalau di Erikson kita punya 4 kan. 4 ini gimana di dalam pergaulan ini. Kalau mau ngebalance segala sesuatunya dalam hidup. Kita harus aware sama intonasi kita. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Tinggi apa rendah itu intonasi. Tapi kalau tonasi ada 4. Tonasi pertama disebutnya adalah warm friendly. Tonasi yang temen yang hangat kayak gini misalkan. Kamu mana bro? Yang sifat mau gimana? Mau apa nih? Nah, kayak temen aja gitu yang enak yang hangat. Lalu ada tonasi yang warrior. Kayak gimana? Senyum sih ya, senyum. Kamu apa? Gimana maksudnya? Apalagi gini? Oh itu. Maunya gimana? Nah, itu warrior gitu kan. Tonasinya warrior, ngajak gelut itu kan. Tapi kita perlu juga soft warrior perlu. Kalau ada orang yang nggak bisa di coaching ini yang udah muter-muter, saya pakai soft warrior. Oke, jadi maunya gimana? Nah, itu pakai warrior juga karena buat ngesadarin nih aware gitu kan. Nah, terus ada yang namanya wizard. Oke, bayangin sekarang Anda sedang berada di tempat yang tenang banget. Kalau ngelihat ke atas itu ya betul-betul langitnya biru. Ada angin sepoi-sepoi, enak banget. Rasanya damai. Itu wizard. Itu wizard. Nggak bisa kita lagi komprek, kita lagi nguji pakai wizard. Sebutkan visi SDM. Sebutkan 7 bagian wesel. Apa teh? Gimana ulangin lagi teh? Karena kita pakai wizard, dia bingung loh. Apa? Gitu loh. Jadi jangan salahin juga kalau misalkan ada yang ditanya, tapi kok dia malah bingung. Jangan-jangan kita nanyanya apa tonasinya nggak baik, nggak bener gitu. Gitu, nggak tepat lah gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah tonasi apa? Wise elder. Tonasi yang bulat, yang betul-betul wise gitu ya. Ya udah, sabar aja. Nggak apa-apa. Kan gitu. Sampai bulat banget. Bukan berarti wise elder itu jadi ini. Atau aki-aki. Bukan ya. Bukan ya. Itu gimana kita buka jadi bukan ini. Itu. Jadi itu di komunikasi. Ini kalau mau ngebalance hidup, yang paling penting lagi balikin ya tadi gimana bener-bener berada di sini. Kalau tadi kita ngomonginnya ke diri sendiri ya, yang saya omongin dari pertama. Tapi kalau kita udah ngomongin sosial, cuma satu lagi komunikasi. Udah nggak ada lagi. Kalau sama orang lain mah. Nah setelah kita udah komunikasi gimana? Ya tadi kalau kita mindset udah positif ya, mau ada orang yang nggak suka pun juga kita udah kayak biarin aja. Emang kenapa sih? Ingat aja, haters itu lovers yang tertunda. Nggak apa-apa dia haters kita. Emang kenapa sih? Kenapa sih? Rasulullah loh. Bukan yang lain, Rasulullah aja. Itu yang namanya dakwah. Nggak semua itu bisa. Apalagi kita ya, cuma manusia doang. Kita dibenci sama orang, terus kita mencak-mencak. Kayak kenapa dia benci sama saya? Ya nggak apa-apa. Gitu loh. Kenapa saya udah capek-capek kerja, saya udah capek-capek di rumah, saya capek gini-gini, tapi masih aja ada orang yang benar-benar merendahkan saya. Ya nggak apa-apa juga. Emang kenapa sih? Kalau ada yang gibah, alhamdulillah pahala transfer nanti di akhirat. Benar nggak? Ada yang ngefitnah, aduh double, alhamdulillah gitu ya itu. Gitu lah, kayak gitu. Ini ada salam disabilitasnya. Good ya. Terus ini, anak saya tuh Handara ya. Kalau dibilangin Handara itu kan dia kan thalassemia ya, jadi darahnya kan beda kan, jadi setiap 3 minggu sekali itu harus ditransfusi. Itu kita terima gitu, kita nggak menyerah gitu, never stop. Bener-bener kita believe to Allah bahwa oke nih prasangka saya pada Allah adalah ini apa yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang dikasih sama Allah ini yang terbaik gitu. Jadi ada tuh yang matanya nggak bisa lihat, ada yang tangannya misalkan nggak sempurna, pendengarannya nggak baik, ya udah, ya kita memang harus mengikhlaskan, menerima. Susah nggak? Susah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ya harus kita terima juga.
Kalau kita udah nerima diri kita dengan kekurangan, kelebihan, makanya bikin SWOT diri. SWOT-nya apa nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Iya kan? Dibikin dong. Terus nanti PDCA-nya bikin planning, do, check action-nya. Bikin semuanya. Anda mah bikin wacana doang. Di sini lagi nggak pernah ditulis. Gimana mau implementasi gitu kan? Jadi oke nih. Kalau aku gitu nih, urgent, important. Udah masukin gini, bikin ke timeline segala macam, terus udah gitu mau mulai kapan, komitmennya berapa persen untuk apa yang gini-gini, dan ketika lagi mager, ketika lagi bener-bener turun lagi, saya akan ngajak suami saya ngomong, terus saya akan baca lagi, oke ini nih yang mau saya tuju, ini yang saya tuju. Dan ketika kamu capek, berhenti dulu sebentar loh, istirahat dulu, udah gitu jalan lagi, jalan lagi. Yang namanya dalam hidup itu jatuh, tersungkur, biasa, tinggal bangkit lagi. Ngiklasin, itu yang susah, ikhlasin yang susah. Dan komunikasi tadi, komunikasi itu ingat, bukan cuma ngomong, tapi mendengar itu komunikasi, mengamati juga komunikasi. Ngeliatin orang, empati sama orang, toleransi sama orang, ngeliat orang ini gimana. Teh gimana dong kalau aku kan suka dimanfaatin orang, gimana? Ya nggak apa-apa, emang kenapa sih kalau dimanfaatin orang? Emang kenapa? Iya emang kenapa? Bener gak sih? Kalau iya sih, saya tapi kan kayak kita ngerasa bahwa aku harus dapat untung juga dong dari orang. Nah, kayak gitu. Itu kan berarti sebenarnya masih fix mindset ke skor. Kan skor lagi itu. Karena kalau udah ke value itu kebermanfaatan gitu loh. Betul-betul yang kita bener-bener hidup itu yang ditujunya value, bagaimana keberkahan dalam hidup gitu. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, belajar dari masa lalu, hidup di masa kini, dan merencanakan masa depan sebaik mungkin. Itu nggak bisa ngikutin air yang mengalir. Ya nggak apa-apa lah teh, airnya kecomberan, saya kecomberan. Gitu ya? Saya mah hidupnya jalanin aja. Ada mana zombie? Kamu tuh zombie ya? Ih, kamu tuh masih hidup, punya dikasih akal, dikasih waktu, dikasih nafas, coba. Nih, jadi merasa beban, kata Tami nih. Jadi merasa beban untuk diri sendiri nggak sih teh kalau selalu terpaku sama list-list what to do yang kita buat? Enggak. Kalau ya? Saya nggak pernah dibikin beban, malah kalau saya malah jadi kayak support yang kayak oke, atau kayak gini, kalau ada yang tertunda ya udah berarti memang sama Allah ini bukan, ini qadar Allah, ini loh, yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Udah hari hak mau nikah, kata Allah bukan itu takdirnya terjadi nikah sok eta catering sabaraha acisna itu gendung sabaraha acisna. Tapi kalau kata Allah kamu nggak aja. Oh iya, mumpung lagi kayak gini tahu lumayan tahu nggak sih? Nikah cepet-cepet. Neng sifat didoakan ya. Amin. Loh. Ya apa kata gini? Oke deh. Bener teh, saya dusta banget menerima keadaan, tapi setelah aku masuk organisasi, saya akhirnya menerima segalanya, menerima apa tadi? Menerima semuanya. Ya, ada nggak lagi sih yang nanya-nanya tadi nggak aku bacain? Ya intinya nggak deh. Ya intinya adalah gitu. Jadi harus tahu apa yang kita mau banget, sifat itu tuh wajib banget. Yang kita mau dan kita butuhkan dan bisa bermanfaat ya, bukan sekedar cuman kayak greedy gitu, cuma serakah kayak ini gue pengen ini. Aku tuh udah lewat sifatnya kayak gitu. Yang kayak pengen banget disukain banyak orang. Dulu kan aku kayak gitu. Kalau dibenci sama orang tuh langsung kepikiran, langsung sakit hati. So kayak sekarang kayak ya udahlah ya, gitu lah. Itu hak mereka juga untuk gak suka sama gue, nggak apa-apa gitu lah. Nggak apa-apa. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, ada yang kagum, ada yang benci. Itu mah namanya juga emosi manusia. Wajar-wajar aja, wajar. Nggak, karena ini loh, kenapa kita kecewa? Karena ada ekspektasi tadi kan. Tapi kalau kita nggak pernah ekspektasi yang aneh-aneh, kita mah berharap aja. Beda loh, beda. Hope sama expectation itu two different things banget gitu. Makanya kita berharap bahwa Allah ini memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup. Percayalah sama itu. Gitu. Setelah ada badai, pasti akan ada hari yang cerah, gitu ya. Tenang aja. Dimana nanti ada hari yang cerah, siap-siap. Nanti ada nangis-nangis berdarah-darah. Itu ada. Menarik banget Teh Gina nih obrolannya. Seru banget. Udah habis waktu. Kita udah mau habis nih waktunya. Closing statement dong nih Teh Gina. Kira-kira ini seru banget. Benar-benar Teh Gina tuh powerful banget ya teman-teman malam hari ini. Aku sampai menyimak dan terkesima nih. Udah lama banget sebenarnya aku udah lama banget ya Teh kita nggak ketemu sebenarnya. Udah lama banget. Jadi makasih banget Teh Gina udah ngasih insight buat teman-teman di luar sana, buat perempuan-perempuan di luar sana bahwa
kalau misalnya jadi perempuan ya nggak jangan menyerah. Kita bisa memberikan cinta sepenuh hati, baik itu di karir maupun di sebagai ibu rumah tangga. Sebelum saya tutup, Teh mau ada closing statement dulu nggak dari Teh Gina? Boleh. Intinya adalah gini, mau Anda jadi ibu rumah tangga, itu nggak masalah walaupun setinggi apapun. Saya ya, waktu jadi dokter, saya bener-bener cuman ibu rumah tangga dan gak kerja di mana-mana. I've been there before gitu. And it's okay gitu. Karena saya tahu itu adalah keputusan yang saya harus ambil saat itu, dia urgent dan important. Karena ibu itu madrasah buat anak-anaknya. Anak-anak saya ini nggak akan bisa lagi terulang lagi waktunya, men, gitu kan. Nggak bisa gitu. Setelah itu apa? Dapat offering buat jadi dosen. Makanya saya ketemu tuh anak-anak dari tahun 2007 sampai 2010, terus waktu 2011 masih kenal lah di Unpad gitu kan ya. Itu gimana ilmu kita bisa bermanfaat gitu kan. Sharing ilmu kita itu gitu, ketemu sampai kapanpun juga tetap ngerasain itu dosen saya gitu. Dan sekarang alhamdulillah di kereta api setelah di struktural macam-macam segala macam akhirnya kembali ke trainer gitu. Karena memang di sini passionnya gitu. Ini ikigai saya gitu. Ini yang saya bisa bagus di sini, dunia butuhin, saya dibayar juga untuk ini gitu kan. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi semuanya jangan pernah menyerah. Paling penting pertama adalah lurusin niat semuanya karena Allah, udah itu dulu. Nikah karena Allah, mencintai suami karena Allah, semuanya karena Allah. Kita berbakti sama ibu bapak karena Allah, dan kita tahu kita akan pulang. Hidup dunia bentar, pikirannya, mindsetnya positif, responnya positif, berada benar-benar di masa kini, belajar dari masa lalu, merencanakan masa depan sebaik-baik mungkin, kemana-mana gimana, komunikasi yang baik, jaga mulut, baik-baik gitu kan, jaga mata, visual itu yang namanya panca indera ya, fakuk dijaga sebaik mungkin. Kenapa? Karena setan itu istiqomah menggoda kita, maka kita harus selalu istiqomah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Udah, hidup mah bentar, dijalani, enjoy yourself, love yourself first. Nah, iya benar banget. Terima kasih banget gitu untuk statement closing statement ya. Teman-teman, seru banget ya pembahasan malam hari ini. Ini akan di-save di IGTV-nya kita. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu keseruannya Teh Gina, bisa follow akun Instagram-nya Teh Gina, atau bisa follow juga YouTube-nya Teh Gina di Gina_Rahmalia. Teh Gina biasanya suka sharing-sharing tentang berbagai macam kondisi kehidupan ataupun insight-insight yang bisa teman-teman ambil ya. Nah, selain itu juga teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa nanti kita akan ada beberapa diskusi lainnya, dan nanti hari Senin kita akan ngobrol sama salah satu YouTuber yang ketemu jodohnya itu dengan orang Turki. Jadi nanti di Talkmore selanjutnya itu ada sosok perempuan yang memang dia nggak pede dengan porsi tubuhnya, dia merasa nggak cantik dan lain sebagainya. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga ternyata jodohnya dia ketemu dengan laki-laki yang luar biasa, dan sekarang dia bisa membangun karir sebagai YouTuber. Udah dapat platinum gitu loh dari YouTuber yang dari YouTube di Turki. Itu keren banget. Jadi nanti kita bisa sharing lagi. Oke, ini waktunya gue udah mau habis nih, nggak kerasa ya teman-teman. Teh Gina, hatur nuhun pisan Teh Gina atas Sawang Suna Neng Sifat, alhamdulillah, alhamdulillah. Punten kalau misalnya telat ya, aduh ini banyak drama tadi soalnya. Gak apa-apa, dinikmatin aja, enjoy. Ya, seru banget. Oke, teman-teman jangan lupa pantengin terus Instagramnya Love Yourself Indonesia, karena kita akan ada event untuk Sabtu Minggu ini. Ada diskusi tentang cyberbullying ya, yang teman-teman yang punya korban cyberbullying dan gimana cara menanggapinya supaya mengatasinya nih supaya nggak dibully sama orang, dan gimana juga kita akan bahas yang kedua itu ada sharing session tentang memahami ego dan kepribadian. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kepribadiannya kayak apa sih, egonya seperti apa sih? Orang kan mikir tuh ego tuh pasti egois, nah itu bukan. Nanti kita akan bahas di minggu ini ya. Jangan lupa pantengin terus ya di Love Yourself Indonesia. Teh Gina hatur nuhun pisan. Sawang Suna. Neng Sifat, kita yel-yel. Kita yel-yel dulu, ikutin ya. Ya. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Nah, teman-teman jangan lupa bahagia, dan paling penting adalah teman-teman harus love yourself seperti tadi Teh Gina bilang, sehingga pekerjaan dan rumah tangga bisa selaras. Sip, hatur nuhun pisan Teh Gina. Sawang Suna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sadayana. Iya.